Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya sebelumnya sudah reservasi untuk konseling bersama Bu Winda. Ada? Oh, baik, dengan saya sendiri. Silakan masuk, Mbak. Iya, silakan. Ayo, Mbak, silakan duduk dulu ya. Iya, terima kasih. Ya, silakan duduk dulu. Sebelumnya selamat datang ya Mbak di lembaga kami. Untuk tesnya silahkan dilepas dulu dan duduknya silahkan disesuaikan dengan kenyamanan Mbak. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Aku Alfi. Alfi. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Nurwinda. Saya salah satu konselor yang ada di lembaga sini. Dan Mbak Alfi ya? Iya. Dan Mbak Alfi bisa manggil saya Mbak, Kakak, atau nama gitu. Nama saya Teteh boleh. Nama saya Winda. Mbak Alfi bisa manggil senyamannya Mbak ya. Saya panggil Mbak Alfi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Sebelumnya Mbak Alfi dari mana nih? Aku dari Tenjolaya. Oh, Tenjuan. Bogor, iya. Oke. Kesini naik apa Mbak? Kebetulan tadi aku diantar. Oh, diantar. Iya. Sama siapa? Sama ada teman aku. Oh iya. Oke. Oke Mbak, karena perjalanan lumayan jauh ya dari Iya. Tenjolaya, silahkan boleh diminum dulu. Khawatir Mbak Alfi haus di panas hari ini ya. Oke, Insya Allah banget panasnya. aku ini ya, Mbak. Iya, silahkan. Oke, sudah. Oke, sebelumnya Mbak Alfi tahu lembaga ini dari mana ya Mbak? Kebetulan kemarin tuh aku lagi scroll sosmed ya kan, terus aku nemu pamflet di timeline IG aku, jadi ya aku memutuskan untuk datang ke sini. Oke, berarti tahu dari sosial media ya? Masya Allah sih sosial media itu ya memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Salah satunya ini ya, Mbak Iya. Alfi jadi tahu dan datang ke sini bertemu dengan saya. Masya Iya, Allah betul. banget. Iya. Tapi sebelumnya Mbak Alfi udah tahu belum apa itu konseling dan udah pernah belum melakukan konseling itu sendiri? Kalau konseling aku belum pernah ya. Ini untuk pertama kalinya aku datang buat melakukan konseling. Oke. Kalau begitu, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Mbak terkait konseling itu. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, misalnya dari saya sebagai konselor dan Mbak Alfi sebagai konseli. Iya. Nah, tujuannya itu sendiri untuk memudahkan konseli atau Mbak Alfi yang sedang menghadapi suatu masalah seperti itu misalnya. Kemudian selanjutnya ada asas-asas dalam konseling ya Mbak Alfi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana Mbak Alfi silahkan mengutarakan perasaannya Mbak Alfi, mengeluarkan ceritanya Mbak Alfi, dan dimana dalam konseling ini, dalam proses konseling ini semua ceritaannya Mbak Alfi akan aman. Jadi Mbak Alfi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir ceritanya akan bocor, akan orang lain tahu, karena dalam konseling ini kami menjaga penuh asas kerahasiaan. Begitu Mbak Alfi. Dan kemudian yang kedua ada asas sukarela. Mbak Alfi datang ke sini pure karena kemauan Mbak Alfi sendiri kan? Iya, betul. Iya, tidak ada paksaan dari orang gitu ya. Nggak ada. Iya, gitu. Jadi yang kedua itu asas sukarela. Jadi semuanya atas keinginan Mbak Alfi sendiri. Dan kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, jadi dalam asas keterbukaan ini Mbak Alfi silahkan mengeluarkan cerita Mbak Alfi dengan senyamannya Mbak Alfi, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi agar semuanya dapat berjalan dengan mudah antara saya dan Mbak Alfi. Seperti itu ya Mbak. Nah, ya itu dia mungkin pengertian dari konseling itu sendiri dan kemudian asas-asasnya dan juga asas-asasnya. Oke, seperti itu Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu dari Mbak Alfi? Tidak ada sih, Tidak ada. Oke. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Mbak Alfi tanyakan saja ya. Iya. Oke Mbak Alfi, datangnya Mbak Alfi ke sini pasti ada yang ingin disampaikan atau diceritakannya Mbak Alfi ya? Iya. Iya, dan Mbak Alfi sudah siap atau belum untuk menceritakan yang ingin Mbak Alfi ceritakan? Sudah. Oke, baik. Silahkan Mbak Alfi. Jadi gini Mbak, sebetulnya datangnya aku kesini itu karena aku lagi kebingungan. Nah, aku kan seorang mahasiswa,
aku kerja sambil kuliah. Nah kebetulan kemarin di tempat kerja aku tuh lagi sibuk-sibuknya karena kerjaan aku yang numpuk karena udah mepet deadline gitu kan, dan itu tuh harus dikerjain di waktu yang cepat gitu kan. Nah di waktu yang bersamaan juga di situ tugas kuliah aku juga numpuk karena aku yang mau UAS. Jadi di situ aku lagi masa sibuk-sibuknya sama kegiatan aku itu. Nah di waktu yang bersamaan juga aku ada masalah keluarga mbak. Ya, nah orang rumah bilang aku tuh kayak seolah-olah nggak peduli sama keadaan rumah, kayak aku yang nggak mengurus rumah gitu loh mbak. Karena aku tuh kayak acuh gitu loh sama rumah, aku yang selalu diem di kamar mulu gitu karena eh, apa ngelakuin nyibukin, bukan nyibukin tapi kayak ngerjain semua kegiatan aku gitu kan. Tapi orang tua aku mikir itu aku diem di kamar terus itu karena aku bermalas-malasan. Iya, padahal kan karena aku lagi mengerjakan tugas-tugas aku itu. Nah, di situ orang tua aku nggak mengerti sama keadaan aku. Orang tua aku berpikir seperti itu, bahwa aku malas dan aku nggak peduli gitu sama keadaan rumah gitu. Dan waktu bersamaan juga aku ceritain hal ini ke pacar aku. Aku punya pacar kan mbak. Ya aku punya pacar, terus aku ceritain hal ini tuh ke pacar aku. Tapi pacar aku juga marah-marah sama aku. Dia bilang juga katanya kalau aku itu memang nggak ada waktu buat dia. Kayak aku tuh terlalu sibuk gitu loh mbak. Dan kemarin juga dia sempat marah-marah sama aku karena aku hilang kabar. Aku nggak ngabarin dia gitu loh, karena aku juga sibuk sama kegiatan aku itu mbak. Dia marah-marah gitu kan, dia nuduhnya tuh aku selingkuh lah, aku keluar main sama cowok lain lah gitu loh mbak. Padahal jelas-jelas di situ aku nggak keluar sama sekali loh mbak. Aku gimana ya, aku tuh buat ngomongnya tuh udah capek gitu loh mbak. Apalagi kalau misalkan keluar main sama cowok gitu, aku sama sekali nggak ada pikiran buat kayak gitu loh mbak. Ya jadi aku udah jelasin gitu kan ke dia kalau misalkan sebetulnya itu aku tuh lagi sibuk sama kegiatan aku gitu mbak. Tapi pacar aku ini nggak percaya sama semua penjelasan aku. Dia bilang aku bohong lah, dia bilang itu cuma alasan aku lah buat membela diri aku gitu loh mbak. Terus di sisi lain juga orang tua aku juga nggak mengerti sama kondisi aku saat itu. Mereka orangnya keras kan mbak, jadi walaupun aku kasih pengertian secara baik-baik juga, ya orang tua aku tetap ngotot gitu, tetap kayak berpikir bahwa aku tuh malas-malasan gitu loh mbak. Jadi aku bingung harus menyikapi masalah aku itu kayak gimana gitu. Wah, makasih ya udah ceritain semuanya. Aku bisa ngerasain kok kalau kamu itu lagi bener-bener capek dan penuh tekanan banget sekarang. Kamu bilang kamu bingung, nggak tahu harus nyikapin semua ini gimana. Kalau boleh tahu, hal yang paling bikin kamu ngerasa mentok itu apa sih emang sekarang? Kayak semuanya nuntut perhatian aku gitu. Kuliah iya, kerja iya, tapi malah nggak ada yang ngertiin aku. Iya, kayak kamu udah ngasih semua tenaga dan waktu buat ngejalanin tanggung jawab, tapi justru nggak dapet pengertian ya dari orang sekitar. Itu pasti berat banget. Kalau dari semua yang kamu ceritain tadi, mana sih yang paling bikin kamu tertekan banget sekarang? Kuliah, kerja, atau hubungan kamu sama pacar atau orang tua? Kayaknya kerjaan deh. Aku takut dimarahin sama atasan aku, soalnya udah mulai keteter banget ini. Oke, berarti sekarang kamu butuh banget bisa ngatur waktu dan tenaga supaya kerjaan beres dulu ya. Nah, kita bisa coba bareng-bareng bikin semacam skala prioritas gitu, kalau kamu mau. Gimana? Boleh sih, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Oke, yuk kita mulai pelan-pelan. Coba kamu sebutin 3 hal yang harus banget kamu selesain minggu ini. Dan kita bisa urutin dari yang paling penting atau mendesak. Oke mbak, kalau begitu tunggu sebentar ya. Aku ambilin kertas dulu sama pulpen. Tunggu ya.
Di sini udah ada kertas. Nanti Mbak Alfi boleh tulis urutan yang menurut Mbak Alfi paling penting. Ya. Nah, oke, silakan boleh ditulis dulu di kertas ini ya, Mbak. Yang paling penting di atas ya, Gavi? Iya. Oke. Silakan. Terima kasih. Dari sini aja sebenarnya udah kelihatan kalau kamu bisa ngelihat mana yang harus diselesaikan duluan. Dan ini salah satu langkah awal yang bagus banget loh. Iya sih, tapi aku tetap ngerasa semua tuh numpuk gitu. Kayak aku tuh nggak tahu harus mulai dari mana. Wajar banget kalau kamu ngerasa kayak gitu. Sekarang kita fokus ke satu hal dulu ya, misalnya kerjaan. Ada hal spesifik apa yang harus kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku harus selesaiin laporan, karena laporannya tuh udah ditanyain terus sama atasan aku. Oke, kita bisa bagi-bagi tugas itu jadi beberapa langkah kecil biar enggak terasa berat. Misalnya, laporan dikerjakan tiap malam 1 jam. Nah, kalau target itu sudah tercapai, mungkin bisa dibikin to-do list harian. Oh, boleh juga sih, biar nggak kerasa semuanya numpuk ya. Yap. Nah, dari laporan itu, kalau sudah jalan, kita juga bisa latih teknik self-talk positif. Jadi, misalnya, pas kamu mulai ngerasa panik atau overwhelmed, kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri, kayak pelan-pelan, aku bisa kok ngelewatin ini satu per satu. Kelihatannya sepele, tapi bisa bantu banget loh nenangin pikiran kamu. Iya, aku jadi sering ngejudge diri aku sendiri. Bilangnya, kamu tuh gagal, gitu-gitu aja terus. Nah, itu yang pelan-pelan kita ubah. Gantilah sama kalimat yang lebih ngedukung kamu. Misalnya, aku emang lagi kesulitan, tapi aku berusaha. Dan itu hebat. Wah, oke deh. Aku mau coba deh. Bagus, kita pelan-pelan aja. Nanti di pertemuan selanjutnya, kita bisa evaluasi bareng. Kamu udah coba apa dan apa yang masih pengen dibantu. Kamu nggak sendirian kok. Wah, terima kasih banget ya Mbak. Rasanya kayak jadi lebih ringan gitu. Terus aku juga ngerasa jadi lebih lega gitu. Aku sekarang jadi tahu cara buat nyikapi masalah yang lagi aku hadapin ini. Sama-sama. Aku seneng banget rasanya. Kamu bisa ngerasa lebih lega. Sampai ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Baik Mbak, terima kasih banyak ya.